bermula segala lezat yang putus ia dengan sebab mati itu 3 perkara. Yang terlebih kurangnya lezat yang hissiyah, dan yaitu menunaikan 2 syahwat perut dan farad dan segala mukaddimatnya. Dan yang pertengahannya lezat khiyaliyah yang hasil daripada isti'la dan riyasah. Dan yang terlebih tingginya lezat yang aqliyah yang hasil dengan sebab ma'rifah segala perkara dan wukuf atas segala hakikatnya, dan yaitu lezat yang khafiyah. Penyebab legetannya terpengaruh dengan berbagai macam kelezatan karena pada diri getanya nepeduk syahwat. Maka syahwatlah yang berkeinginan menikmati berbagai macam kelezatan-kelezatan. Di antara cara mengendalikan syahwat itulah dengan berpuasa. Dan berakhirlah rasa kelezatan dengan sebab matinya syahwat. Pajan mati syahwat ketika matilah getanya manusia. Oleh karenanya, dengan sebab tertimpa mati kepada getanya manusia, sedikit tidaknya segala kelezatan-kelezatan itu akan hilang binasa. Makanya dipegah oleh Nabi, kafa bil mauti wa'idan. Memadalah kematian itu sebagai pembelajaran. Karena dengan mati, berbagai macam bentuk kelezatan itu akan hilang. Bersamaan dengan hilangnya ruh di dalam badan. Maka sedikit tidaknya nalih perkara kelezatan akan gadah dengan sebab gadahnya wong, akan sirna dengan sebab getanya mati. Yang leh macam tersebut yang lebih kurang tingkatan kelezatan yang paling rendah, itulah kelezatan hissiyah. Kelezatan hissiyah, kelezatan syahwat perut dan kelezatan syahwat farad, kemaluan. Yang kelezatan tingkat terendah. Bahkan geanggapnya tingkat terendah. Terkadang getanya golom mati syahwatnya pun kagada. Legetanya merasa berkeinginan kepada makan, menyeprut mentang mangan, babah mentang sehat. Bila babah hana sehat, perut hana mangan, kelezatan syahwat perut pun kurang legetanya memperhatikan. Begitu pula syahwat farad, kemaluan. Bila tak pegah ke mati, sakit mentang gadah keinginan kepada syahwat farad. Maka tingkatan kelezatan terendah itulah syahwat perut dan syahwat kemaluan. Begitu pula termasuk kepada kelezatan mukaddimahnya. Istimta', bersedap-sedap suami istri. Dan termasuk bahagian daripada lezat hissiyah kepenan. Yang kedua termasuk kepada kelezatan, tapi kelezatan pertengahan. Tak lezat pertengahan, khiyaliyah. Hasil ia daripada isti'la dan riyasah, hayalan, angan-angan. Jadi hayalannya termasuk kepada kelezatan. Taduk tak menghayal, tak melagenyo, tak menghinau, yang termasuk bagian kelezatan.
Tapi hana hissi, hana di alam nyata. Hayalannya hana di alam nyata. Tapi ledat dulu. Ramai orang lalai dengan hayalan. Itanyo he tak pegah haba, ganyan ge uat gedanyo. Habis tak pegah haba tak cukai de putra gedanyo. Rupanya ulai sajan gedanyo atau ulai ka holain. Mangat menghayal tu. Yang termasuk pula bagian ledat yang akan hilang dengan sebab kematian. Yang kedua yaitu ledat akliyah. Ledat akliyah adalah mengenal sesuatu, ingin mengetahui. Yang ledat akliyah, ilmu pengetahuan, itu ledat akliyah. Ledat akliyah itulah keledatan yang tertinggi. Maka ledat ilmu mampu mengalahkan segala-galanya. Sehingga ada ulama yang mengatakan, siapa saja yang sudah mendapati ledatnya ilmu, maka dianya itu lebih ledat daripada menindihkan pahanya dengan perempuan. Daripada metiap-tiap pangaurinang, lebih ledat dengan ilmunya tu kemudian. Makanya kebanyakan ulama tidak berumah tangga, gemeledat-ledat dengan ilmunya. Ledat harta, ledat pangkat, yang itamong dalam ledat hissiyah. Ledat kemuliaan, itamong di dalam ledat hissiyah. Karena meri ipu mulia telegop tu. Yang perlu kena pegah bak getanyo putra, bahawa semua keledatan yang benar-benar itu sebuah keledatan, itulah keledatan di akhirat. Nyan yang perlu kena pegah bak getanyo. Segala keledatan yang ada di dunia hakikatnya itu bukan keledatan, gambaran daripada keledatan. Medum keledatan yang sesaat lagi nyo ledat, pakiban ke keledatan yang abadan abadin kelak di akhirat. Artinya keledatan yang nabi oleh Allah ke getanyo alam dunia sebagai gambaran, sehingga menjadi motivasi bagi getanyo untuk giat di dalam mencapai keledatan di akhirat. Geperasai le bacun pakiban yang namanya ledat. Oh wate kata te oh rasa kata te hawa dalam. Oh wate ka hawa kata te akan tetim sedot. Nyo sangai tujuan. Sehingga datanglah rasa keinginan getanyo untuk ingin menikmati selalu. Menyelam dunia lagi nyawa nikmat ledat sesaat, berarti menjadi akhirat hanya sebanding. Bahkan keledatan yang dalam dunianya bisa menyebabkan menjijikkan ketika di akhirat itu. Dalam dunia cukup ledat kannya, tapi di akhirat luat urang tu. Lagi contoh, ledat tapajuh mano misalnya. Dalam dunia kan tergolong kepada bagian kenikmatan dan ledat. Tapi di akhirat yang menjijikkan Allah ingat tanyo tapajuh mano ipajuh ketanyo ipajuh mano itanyo tapajuh mano lan tubuh mano naik sama dengan tapajuh luat tu. Maka keledatan yang ada di dunia bisa menyebabkan kadang-kadang menjijikkan terasa di akhirat. Sebahagian ulama mengatakan di antara bahagian ledat akhirat yang nepedu hina dalam dunia tengku, itulah ledatnya jima, ledatnya bersenggama dengan isteri, yang bahagian daripada ledatnya akhirat. Yang secuil gondam rayon tat baru bacut tu medum baru bacut hana mau cerita bagau itu yang pakiban hana aku tu pegah pakri ke menyeledat di akhirat yang cukup rayu lam tu nikmat harta ledat yang ledat. Artinya keledatan dari nikmat harta itu katanya berbeda-beda tingkatan.
menurut harta. Nikmat pangkat, lezat. Kelezatan itu menurut tingkat pangkatnya. Nikmat kemuliaan, lezat menurut tingkat kemuliaannya. Tapi bandumnya akan binasa mendum. Bandum-bandumnya akan tak kebah mendum. Kadang-kadang kan awai getanya kubah ji, awai ji kebah getanya. Awai pensiun tu, awai ji kebah getanya. Awai bantu tu, awai ji kebah getanya. Awai tercela tu, awai ji kebah getanya. Atau awai getanya kebah ji. Pensiun galam, tapi kagak pensiun li Allah kamati. Bantu galam mentengna harta, tapi kagak bantu li Allah Taala getanya. Pakon ketika mati harta kami milik gop mendum. Hina galam, tapi dengan mati kaji kebangkit. Maka Allah yang penghina getanya. Oleh karenanya tengku, karena bandum kelezatan dalam dunianya akan berakhir, maka yang perlu dikejar adalah kelezatan akhirat. Karena semua di dunia, nikmat di dunia ini akan berakhir, maka yang hendaknya dikejar adalah nikmat akhirat. Nyo peluang untuk mengejar nikmat akhirat kamu lagi truk lom tengku melalui harta. Nyo kat truk lom hana triple tengku. Maka Allah genek kalon getanyo bandum ukanya lom. Syukur getanyo ada harta yang kagebi li Allah atau hana. Na gepu wajib bagetanyo, hana gepu wajib. Genek kalon. Ketika Allah tidak mengancam dengan hukuman apabila tidak melakukan, maukah kita melakukan atau tidak? Tahatanyan kurban demu. Sunnah hana gepu wajib. Tapi Allah genek kalon. Hana lun pu wajib. Lun bi hukum sunnah. Tapu buat na pahala. Hana tapu buat hana ancaman azab neraka. Genek kalon li Allah Taala. Oh wate hana lun bi ancamannya itim pu buat. Nyo pertanyakan bak pribadi masing-masing. Buktikan rasa syukur getanyo kepada nikmat harta yang Nabi li Allah. Hana le gelake li Allah, hana le deku. Ubeo takan. Menyata banding-banding dengan tablau kendaraan idonya meban han merempok. Paling mahal takun 2 juta. Mamanya bahan motor kan bahan motor rendah hanya 52 tu. 2 juta takkan. Tapi coba kita kebandingkan dengan kenderaan dunia puluhan juta. Paling rendah 80 tu. Sederhana 120, 150. Bahkan ada yang 400, 500, bahkan miliaran. 1 miliar, 2 miliar. Coba legetanyo tengku, tak pegat perbandingan ke diri pribadi itu. Nasihat getanyo wanyan tengku ataupun hana. Nyo be kegap, gedro mentang. Melampiaskan segala usaha getanyo, kekuatan getanyo mengumpulkan harta untuk tablawa kendaraan sesaat dengan harga yang begitu banyak, yang begitu mahal, sehingga legetanyo tak lupakan, tak tinggalkan dari harta tersebut membeli kendaraan akhirat dengan harga murah. Dan kendaraan itu akan kita pergunakan selama-lamanya. Kini lain nasihat tengku. Jeh miliar dah belum. Robicon tengku hana yang 80 juta mubah anak ibi. Harrier mahal tengku. Extrail mahal tengku. Ya nekalan. Oleh karenanya supaya baik kenang ancaman ba Allah. Baik ge anggap getanyo kufur ada nikmat harta gebili Allah, maka cok bagian meput juta tia kurban nurayanyo. Mahan roh lam kufur tu. Kendaraan dunia ratusan juta tablawa,
kendaraan akhirat tapula ledrau handa tempo buat nyaneruh lam kategori orang yang kufur nikmat tu. Hana jujur tu, hana jujur. Ya, nyan tanyang bak draw tu. Man tiap tahun tu, tiap tahun. Tiap tahun. Pakan tiap tahun mesti bayar pajak pe tiap tahun. Berapa juta segala bayar pajak mesti. Maka tabah kurban anak kameng sakai. Yang baik pega alasan deku nyokan hana lunsia kurban deku. Tengah kenang virus binatang. Nyanyi kan hak kena nyo ya. Yang penting kurban tak lakukan. Gancam tanya oleh Nabi. Mangkana lahu sa'atun saw yang luah rezeki. Falam yudahi tapi haitim sia kurban. Fala taqrabanna musallana be putawa tempat semayang kamu. Yang ancaman menyetan tasia kurban baik rakyat semayang ke di raya haji hek menteng kepada Allah yang nana keluasaan rezeki man kamu yang hana keluasaan rezeki pakai bancara dengku preh kurban gobjuk menteng hana sepuna pe pun berhabar nyoba pelikut tunggu. Pakai lu pegah baik pelikut. Kadang-kadang kesempatan terakhirnya gebi kesempatan kegetanya untuk tasya kurban baik dua dah. Haji uka kalau nanti udip tu. Nyo kesempatan terakhir gebi kesempatan oleh Allah tatsuat peng kedraw tayak belau binatang kedraw tu menye mampu tasya kedraw menye mampu tak saksikan kedraw. Kadang si kesempatan terakhir tu. Raya haji uka kalau tentang mentau dip tu. Maka baik sampo telah kedudawan tu. Gara-gara hana tasya kameng kurbannya ujung buat han jadeh metun siat tamong syurga. Telah tu. Kadang-kadang singon kurban tonnya oleh katanya sebagai nilai terakhir untuk melengkapi nilai tamong syurga. Pahana tasya tonnya ka metun siat hana jadeh tamong ile. Yang lebih rugolap. Ya. Bahkan menyatakan di mate mandu matranya ni coi gop lebih rugolap. Hek tapu sapat cula calo dari muda sampai tuha. Kemudian wate mati hartai pusapat legop ke kurubun ke getanya watan tingat ni. Imu sedekah ke getanya watan tingat ni. Wakaf ke getanya watan tingat ni. Yang ke bak watanyan baru taklid tamau hidih lam kubu. Apa artinya? Penyesalan katelat becunyan. Nyan katelat tu. Bahkan hana pegah telat berat kalau muka dengan pintu neraka sebab. Menyakam muka dengan pintu neraka nyangka berat dia kot. Telah tu. Oh hanu petih tu kuat nenya. Han petih kana. Apa masalah tu? Telah ngana telah hantu takalan. Bermula hasil daripada kalam yang telah lalu itu bahwasanya tiap-tiap kebajikan itu hasil pada mengikuti pada orang yang salaf yang saleh. Bermula murad dengan orang salaf itu orang yang terdahulu zamannya daripada anbiya dan sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Istimewa pula a'immah yang 4 yang mujtahidin yang terjadi ijma' ulama atas tertegah keluar daripada mazhab mereka itu pada fatwa dan hukum. Ibadat yang betul, ibadat yang pakai bandengku. Kebajikan yang benar, kebajikan yang pakai bandengku, itulah kebajikan yang kita mengikuti kebajikannya para ulama salaf. Dah ulama salaf itulah para ulama yang udip beliau adalah ulama mujtahidin yang kekena ulama salaf. Dah ulama mujtahidin yang terkenal itulah imam 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Maka haram legetanya tebiat daripada salah sabah daripada petboh mazhab tersebut. Haram deku. Hansah ibadat menyata tebiat daripada salah sabah dari pet mazhab tersebut. Maka ulama yang udip leh pet draw ulama mujtahid tersebut dinamakan dengan ulama salaf. Ia tiah beliau gepenan ulama mujtahidin
Ia tu beliau gepenan tabi'ut tabi'in. Ia tu beliau gepenan tabi'in. Ia tu beliau gepenan sahabat. Di atas beliau itulah masa Rasulullah. Jadi puat tujuan le katanya tengku tapu buat amal soleh. Puat tujuan le katanya tengku tapu buat ibadah. Tujuannya nyaksah katanya je ke hamba. Nyata kan? Adi tujuan buat ibadat, tujuan taat ke Allah, nyaksah katanya wajud ke hamba. Menyahana taat ke Allah, hanasah katanya wajud ke hamba tu. Karena hamba yang benar itulah dia yang senantiasa taat kepada tuannya. Menyeingkar kepada tuan itu bukan hamba yang dinamakannya, melainkan dia dinamakan dengan pengkhianat. Menyahana ibadat katanya hantar je ke hamba tu. Karena Allah gepuja katanya sebagai hamba ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana kamu puja jin dan manusia kecuali liya'budun, menjadi hamba mereka, menyembah mereka, menghambakan diri mereka. Hanta tem hamba drau, hanta tem semah Allah, hanta tem ikuti lagi geyu dan tak kebah pu yang gedam. Berarti hantar je ke hamba. Ka etno ilai putrana yang perletanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya tanyakan seperti pesawat ada yang mengatakan nasi sampai kiamat itu masih ada. Contohnya katanya kita sudah masuk neraka, masih kepingin ke surga, berarti masih ada keinginan nafsu. Tadi Pak mengatakan mati yang pesawat. Yang kedua masalah ke depan buka. Ada yang mengatakan saya tidak mampu, tapi saya bilang tadi mobilnya mantap mobilnya. Ada yang tidak mobil, tapi kalau kekayaannya ada yang sebatas bagaimana dianggap orang tidak mampu, biar dia dikatakan bukan membantah perintah Allah ataupun disunahkan Allah bukan membantah. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu masih ada yang berakhir dengan kematian, lezat untuk menunaikan keinginan nafsu, kelezatan untuk menunaikan keinginan itu yang berakhir. Nafsu tetap masih ada. Kelezatan menunaikan keinginan nafsu itu berakhir dengan sebab berakhir kehidupan. Yang kedua, yang dibebankan orang melakukan kurban sejauh tingkat kekayaan bagaimana. Yang tidak dibebankan juga sejauh tingkat bagaimana. Yang hana gebebankan kurban dengku, yang hana kelebihan daripada kebutuhan pokoknya untuk guna celeng, hana ngan celeng tu kubah ke kurban. Si uro mita, si uro pejauh ngan pu guna si kurban nyan yang hana gebebankan. Bila mana legetanya memiliki kelebihan, kebutuhan pokok lengkap, bahkan lebih daripada kebutuhan pokok. Limang bohon dah. Lebih-lebih lah menyatakan dia nak put perumah, tamah lam, put bohon dah ke perumah. Sabuh mata ke draw. Nyan han dapat hurung han mampu nunggu. Wajib kurban, wajib. Makna wajib hinau kagak bebankan kan makna wajib hinau menyatakan dihan ke perbuat dosa karena hukum kurban tetap dalam mazhab Syafi'iyah sunnah muakkadah. Yang wajib hukum kurban kepada diri pribadinya Rasulullah. Nyan kagak bebankan kurban ke kedanya niku. Kagak bebankan. Maka yang lebih daripada kebutuhannya. Allah ahwata genek cok pulang gekalan karena getanya hana jujur.
Allah berikan harta kepada kita, diperintahkan kurban tidak mau, diperintahkan sedekah wakaf tidak mau, maka Allah akan mengambil harta itu dari kita dengan secara paksa, gepaksa. Pemaksaan Allah hana tak sadari ili katanya wanu. Pakiban gecok secara paksa. Gepelemah jalan ke pancuri supaya nya itu. Gepelemah jalan ke perampok supaya nya rampok. Ataupun gerampas harta katanya dengan gebi penyakit tu. Golong pernah nak penyakit bagop lagi penyakit katanya. Golong pernah sehingga hana ubat. Ya ke hana ubat. Belum peneng hana ubat. Tadi ngo kedih hana ubat. Padahal kena pakai harta. Sam kabeh harta boleh kerau rupanya. Hanya berarti nyen penyakit Allah mengambil harta kita secara paksa. Le kejadian tu. Mubat upeneng, mubat abeh ke dia Singapura dan sebagainya. Wate tinggal tok sabah Super John tu. Gedengar tu bagap na urang sumumbo ai kurugak. Gejak de kedek lega gepruh itu kunyan. Rupanya kapule. Ya, negara nyan pakon gebi penyakit menan karena getanya tua tengku. Kalau dia pun terbiat secara wajar, kurang ajar, gecok pulang. Negara menjaga gecok pulang oleh Allah Taala, nak terima tengku siapa kan? Tinggal ke hơi sagai musuh toko katanya cukup menyang rumah tu mentingkat. Tinggal ke hơi angen sagai, hai, yang kapru si ai kapuro mendu mukut. Ikut liangan man si rolong Allah kan menyenangkan kapakapu apu ikut. Ya. Ro angen mesti ngapui hor nak pelung nunggu. Ya nak biar kena cok pulang siat kan. Siat sagai kecok pulang oleh Allah Taala. Ataupun hana geput sakit katanya. Geput sakit keluarga tu. Macam kejadian. Ataupun hana geput sakit, gepulahi berbagai macam masalah yang lain. Karena getanya ingkar atas perintah Allah, maka Allah gebi kehidupan getanya tersiksa. Secara wajar tapi buat jangan hana salah, tapi mampu ipu salah tu. Ujung buat bayar kena bayar ke dia abe harta baru ipeh pandai hana salah. Bolap kabeh harta. Maka cara dicok kembali oleh Allah sangat mudah. Sangat mudah. Maka hati-hati.